dia bisa membelah laut Nabi Musa itu ya berarti sama Mbak dengan Al-Quran. Itu maumu, karena kalau Musa yang ada di dalam Alkitab jelas mengatakan, kalau kamu percaya kepada aku, maka kamu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah Juru Selamat yang aku tulis. Makanya Musanya beda. Musamu itu nggak ada nulis begitu, makanya kamu nggak percaya. Makanya saya paham. Perjanjian kata-kata itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Enggak penting mau perjanjian lama perjanjian baru, yang jelas yang ada di Al-Quranmu itu tidak sama dengan yang ada di Alkitab saya. Kalau kamu tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak menjadi persoalan, karena yang Musa di dalam Al-Quranmu tidak sama dengan Musa yang ada di Alkitab. Jadi stop menyamakan, jangan ngotot. Sekarang kamu mau nanya Musa yang mana? Mau nanya Musa yang di Alkitab, kami bantu kamu jawab sampai mengerti. Tapi kalau mau nanya Musa yang ada di Al-Quranmu, sorry, kamu salah ruangan. Nangkep nggak saya ngomong? Bunda, Bunda. Itu yang di typing Ricky Goldie, kamu hati-hati bicara kamu punya ibu. Kalau seandainya ibumu orang ngatain seperti itu, apakah kamu mau terima? Jadi hati-hati bro dengan kata-kata kamu bro, typing kamu tuh bro. Ricky Goldie. Saya nggak tahu dia typing apa karena saya nggak baca. Nah, benar. Ya, boleh aku tanya satu lagi. Boleh aku tanya user? Iya boleh. User, kamu tahu nggak artinya Al-Masih? Nggak tahu. Sekarang aku kasih tahu ya, Mak. Coba buka di kamus Alkitab itu, coba buka Kristus. Kasih tahu dia itu artinya Al-Masih. Kan dia cuma percaya itu Al-Masih. Salah teman-teman juga jangan salah. Mereka itu Isanya Isa alaihissalam. Isa alaihissalam itu bukan bukan juga sama dengan jadi kadang-kadang kalian rancu dalam penggunaan bahasa. Al-Masih. Al-Masih itu coba lihat di Kristus. Di kamus. Iya, cari. Iya, sebentar saya lagi buka. GHIJK. Baca kamus kan pakai abjad. Kristus. Oke, sebentar. Nah, makanya jangan mau disama-samaan Musanya. Orang sama nama mah biasa aja. Kristus terjemahan Yunani dari kata Ibrani Mesias atau Masayah atau Al-Masih, artinya yang diurapi oleh Tuhan. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Akhirnya Kristus juga menjadi nama diri untuk Yesus. Makanya namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi Jadi Al-Masih atau Mesias itu bukan cuma nabi. Jadi yang diurapi oleh Tuhan itu nabi, imam, dan raja. Pertanyaannya, kenapa kamu cuma bilang nabi? Sedangkan Kristus, Bang User, Kristus itu yang diurapi oleh Tuhan itu dia mengemban tugas imam, nabi, dan raja. Di dalam Alkitab. Kenapa? Karena nggak penting kamu tahu perjanjian lama perjanjian baru. Yang jelas Alkitab tuh satu kesatuan utuh, saling melengkapi, dia rekonstruksi, membangun, saling membangun, bukan saling tabrakan lalu meruntuhkan, tidak. Ya enggak, siapa yang mau begitu Mbak? Iya, saya jelaskan. Jadi nggak penting kamu tanya perjanjian lama atau perjanjian baru. Yang penting itu sudah tertulis tentang Musa. Seperti itu Musa yang ada di dalam Alkitab ya. Musa yang ada di Kristenan. Sebenarnya Bang User, kamu nanya perjanjian lama, perjanjian baru. Kamu tahu nggak arti perjanjian lama dan perjanjian baru? Enggak, saya kan cuma. Kalau kamu nggak tahu, kan sudah itu ada di dalam Alkitab gitu. Semuanya itu di dalam Alkitab, bukan kita ngambil. Enggak, kamu ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak saya turunin. Iya. Ada yang mau nanya perjanjian lama, perjanjian baru, tahu nggak maksudnya perjanjian lama itu, perjanjian baru itu apa, bro?
Ya enggak, maksudnya kan kata-kata itu tuh tertulis dalam perjanjian lama apa dalam perjanjian baru? Nggak penting dia tahu, nggak ada untungnya dia tahu, dia juga nggak ngerti itu untuk apa. Iya, makanya. Yang jelas itu ada di dalam Alkitab. Alkitab itu satu kesatuan utuh, tidak bisa dipisahkan baik baru atau lama. Kenapa? Karena orang-orang di luar sana hanya membaca secara harfiah. Oh baru, oh lama, ngapain direvisi? Ah itu kepicikan pola pikir. Makanya nggak penting kamu tahu itu baru atau lama. Yang jelas itu ada di dalam Alkitab tentang Musa dan sangat diyakini, diakui, dipercayai. Monggo silakan, kamu mau tanya apa lagi? Oke, gitu aja. Makasih ya Mbak. Aduh, senyumnya manis dia Mbak. Sama-sama. Sama-sama, terima kasih. Ya, senyum itu ibadah loh teman-teman. Poinnya satu, Mbak belum bisa jawab tadi pertanyaan saya. Udah itu aja. Apa pertanyaannya? Silakan kamu mau bisa atau enggak. Walaupun bisa dijawab, karena kamu memiliki jawaban sendiri, maka apapun jawabannya tidak akan bisa diterima. Jadi bukan pertanyaannya yang tidak terjawab, namun jawabanmu yang tidak mau dirubah. Itu yang benar. Banyak banget yang ini ya, oke. Ini ada berapa orang sih di atas? Ada 4. Halo Bang Billy, diam-diam baik. Ada. Ada sayang, ada. Itu Rasul, Bunda. Rasul Iya Billy. makanya biarkan dia duduk dengan tenang. Ini kawan lama berjumpa kembali. Apa kabar Ultraman? Selamat malam, Ma. Selamat hari Malam. Iya, terima kasih. Gimana? Apalagi yang mau kamu tanya? Ma udah ngegas dulu, pelan-pelan dong, Ma. Kamu tahu nggak tipikal maning orang yang tidak wasting time. Jadi kalau mau tanya, kalau mau ngomong. Nah, udah itu sudah selesai, beres, pindah sana ruangan. Itu mama orang to the point. Nggak perlu basa-basi. Dan aku nanya, Ma, sebentar. Ma. Ayo udah kalau kamu sebentaran, kamu mute dulu. Aku mau sapa kekerasaan satu keras. Siapa sih namanya? Selamat malam Bang Kerasan. Selamat malam, Ma. Iya, selamat malam. Horas. Horas. Ada yang mau disampaikan, Bang? Tadi hari Minggu gereja. Ayatnya tadi apa? Apa? Gimana? Firman yang disampaikan tadi, ayatnya apa? Dan berikutnya apa? Saya. Oke, itu aja. Dari saya. Iya, iyalah. Ya iya. Kamu nggak ke gereja? Kamu sendiri nggak ke gereja? tuh. Nah, harusnya itu pertanyaan untuk kamu. Kamu tadi pertanyaan Ya kan? itu untuk kamu kan? Ya kan supaya nanti kan aku dapat dari emak lagi, tadi dari gereja lagi kan lumayan. Semua kan Tadi ada. cerita tentang cerita tentang sejarah pembaharuan di dunia yang dilakukan oleh seorang kafir yang berujung pada pertobatan, yaitu tokoh dunia Konstantin. Ya, baca ya cerita tentang Konstantin, merujuk kepada ayat pembaharuan budi, akal dan budimu. Nah itu cari, kamu kata kuncinya itu cari di Alkitab. Ya, thank you. Terima kasih. Tadi kita udah bahas soalnya tentang Konstantin itu, bagaimana sejarah itu terjadi perubahan besar. Orang Kristen tidak perlu lagi beribadah dengan takut di bawah tanah. Itu semua adalah karya dari Konstantin. Nah, Konstantin itu orang kafir loh, orang yang tidak mengenal Kristus, Romawi yang menolak, bahkan antikris, dia masuk dalam golongan antikris. Tapi ketika Tuhan menegur, menyatakan diri, hanya ketika dia melihat tanda salib, dia menggali diri. Apa dari salib ini maksudnya? Oh, itu tentang Yesus Kristus. Siapa itu Yesus Kristus? Akhirnya mulai belajar, mencari tahu, dan ketika dia mengetahui Yesus Kristus adalah orang yang menegakkan keadilan dan cinta kasih di muka bumi, maka dia mulai mengadop semua ajaran itu, mengaplikasikannya dalam seluruh keputusan kehidupannya. Itu sebab kenapa orang Kristen tidak lagi beribadah dalam ketakutan. Sebelum Konstantin, orang Kristen itu hidup dalam kengerian, diburu-buru. Tetapi kekristenan tidak bisa padam, gereja tidak bisa di bumi hanguskan kapanpun, sebab gereja itu Amen. adalah ini
dan gereja itu ada di sini. Dan itu sebab kenapa sampai hari ini Yesus Kristus tetap menjadi satu-satunya figur atau sosok yang menjadi magnet bagi seluruh umat di dunia sepanjang peradaban, angkatan demi angkatan. Oke, silakan Ultraman, kamu mau tanya apa? Oke, siap Mak. Menurut Mak, Tuhan itu layaknya disembah atau menyembah? Arah pertanyaanmu jelas. Nanti masa anak nyembah ibu, ibu nyembah anak, black blok. Ini urusannya Bang Billy aja lah. Bang Billy guru saya Mak. Saya nanya Mak dulu lah. Aduh, yang namanya Tuhan Allah itu ndak usah kamu tanya lagi. Dia memang layak, pantas, dan wajib disembah. Dan dia ndak butuh pengakuan. Aku Allah, aku Tuhan, sembahlah aku. Ndak perlu seperti itu. Manusia yang waras, manusia yang mengenal, yang mengerti bahwa itu adalah Tuhan, ndak perlu lagi dituntut, ndak perlu lagi disuruh-suruh menyembah. Dia sudah, itu satu kewajiban dia. Soalnya aku baca di Yohanes 4 ayat 22 Mak. Di situ Yesus mengaku dirinya menyembah Allah, menyembah Bapa. Kalau baca satu perikop, Yesus itu duinatur, manusia dan 100% Allah, 100% manusia. Jadi kalian itu suka pilih-pilih. Oh, untuk kepentingan ini aku pakai Yesus yang manusia. Oh, untuk kepentingan ini aku serang pakai Yesus yang Allah. Itu habit kalian, trik. Saya udah tahu. Nah, silakan kalau kamu kurang puas biar Bang Billy aja yang jelasin. Males saya, soalnya udah hafal dah. Serius Mak. Yesus berkata serius. Serius, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering saya kerjakan dulu. Asal kamu tahu, saya kan dari Islam. Nah, makanya saya males makanya. Silakan Bang Billy aja atau teman-teman lain yang jelasin. Mak dulu lah, kangen Mak. Gimana sih? Apa? Suaramu nggak jelas. Suaramu nggak jelas, dijelasin. Oh ya. Jelas nggak Mak? Jelas nggak? Nah, ulang. Kamu ngomong apa? Di Yohanes 4 ayat 22, Yesus berkata, Teman-teman kasih tahu dia suaranya jelas atau enggak. Jangan saya aja ngomong. Teman-teman kasih tahu suaranya jelas atau enggak. Itu suaranya kurang jelas. putus Mak. Kalau lo gimana, jelas nggak? Iya jelas. Ya, jadi gini Mak, dalam Yohanes 4 ayat 22, di situ Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Ini dari Yesus. Nah, di situ di ayat sesudah dan sebelumnya Yesus berkata kepada Bapa, Bapa ini adalah Allah itu sendiri, sebagaimana pengakuan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3. Nah, saya mau nanyakan kepada Mak, gimana penjelasannya Mak dengan Yohanes 4 ayat 22 tadi? Yesus sendiri mengaku menyembah Allah. Coba, kan kalau Tuhan kan nggak mungkin menyembah lah Mak, masa Tuhan menyembah gitu kan? Tadi kan tadi saya jawab, udah dengar enggak? Itu sampai ada yang tulis di bawah tuh, itu skenarionya Ultraman udah kebaca loh. Sampai kamu dikatain begitu loh, artinya kamu tuh pembohong, penipu. Sampai orang berani ngatain gitu. Dalil Alkitab loh Mak, perkataan Yesus loh, saya nggak bisa bantah. Nih ya, bukan masalah membantah. Tahu nggak, nawaitumu itu udah terbaca orang. Artinya kamu bertanya bukan karena untuk kepintaran, kebaikan atau kemanfaatan. Kamu bertanya itu untuk kemudaratan. Nah, itu maksudnya typingan di bawah bahwa skenariomu itu sudah terbaca. Artinya kamu tuh tidak jujur orangnya. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau jawaban sudah saya jawab tadi. Kalian itu sama seperti saya dulu. Untuk mencari kelemahan atau untuk menyerang, saya akan pakai tombol on off. Pada saat untuk kepentingan ini saya akan utamakan kemanusiaannya Yesus. Tapi untuk kepentingan ini saya pakai keilahiannya Yesus. Padahal asal kamu tahu ya, 100% Allah dan 100% manusianya Yesus Kristus itu seperti koin mata uang nih. Ada koin nggak di sini? Nah, ada koin nggak ya? Mudah-mudahan ada koin. Aduh, nggak ada koin. Di mana sih ada koin? Nah, ini ada koin cepek nih. Ini koin nih. Ini dua permukaannya ini nggak bisa dipisahkan loh. Ya, nggak bisa dipisahkan ya. Nah, ini namanya duinatur Yesus tuh seperti ini. Ini sampai kapanpun nggak bisa dipisahkan. Tapi coba kalian lihat ya. Kalau dia mak letakkan begini, maka permukaan yang di bawah tidak terlihat.
Apakah permukaan yang di bawah tidak terlihat ini langsung hilang atau rata? Tidak, permukaannya tetap ada tuh, tetap ada kan. Nah, begitu juga sebaliknya nih kalau dibalik. Nah, apakah angka 100-nya hilang? Tidak, dia tetap ada di situ. Tidak ada, cuman dia tidak dilihat, tidak terlihat ya. Nah, itu Duinatur Yesus itu seperti itu. Jangan kamu pikir Duinatur Yesus itu seperti tombol on off. Ketika dia teriak Eli Eli lama sabatani, maka kealahannya tombol off. Lalu itu manusianya. Enggak seperti itu, baca Alkitab. Rumusnya enggak kayak gitu. Ya, Ultraman ya. Jadi ayat-ayat yang kamu baca itu, saya tahu itu kamu hanya menyorot sisi kemanusiaannya, lalu kamu melupakan pada semua sisi kemanusiaan Yesus Kristus ketika dia melakukan, entah itu berdoa, itu semata-mata teladan contoh. Ya, bukan berarti dia bergantung, bukan berarti dia lemah, bukan berarti dia menyembah sesuatu yang lain. Tidak. Kenapa? Yesus adalah Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Dia juga satu sumber, satu substansi, satu eksistensi dengan Allah itu sendiri, dengan Bapa itu sendiri. Ya, teman-teman ya Ultraman ya. Jadi ingat ya, Duinaturnya jangan kamu anggap tombol on off, tapi dia seperti ini. Silakan tambahkan teman-teman. Iya. Kalau Coba baca di Ultraman. Ya, Ultraman dengan. Coba baca di Yohanes 13 ayat 13. Di situ Yesus mengatakan, kamu menyebut saya guru dan Tuhan, dan katamu itu benar. Memang akulah guru dan Tuhan. Artinya secara kemanusiaannya dia adalah guru, memberitahukan bagaimana cara berdoa, bagaimana kamu harus mengenal Allah yang benar, gitu. Itu dia sebagai guru, sebagai kemanusiaan. Tetapi sebagai keilahiannya dia adalah Tuhan. Itu tidak bisa dipisahkan seperti yang tadi diperumpamakan oleh Bunda tadi gitu ya. Jadi itu sudah sangat jelas sekali gitu. Jadi kita harus menggunakan akal pikiran kita untuk mengenal pencipta kita tuh bagaimana gitu. Apakah ketika dia berbicara situ bertentangan dengan apa yang dimaksud? Sebenarnya tidak. Makanya kan di situ dia katakan, kamu mengatakan aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat sekali karena memang akulah guru dan Tuhan. Secara kemanusiaan dia harus mengajarkan kepada manusia bagaimana harus hidup selayaknya manusia ketika dia berbicara sebagai guru atau sebagai kemanusiaannya. Ketika dia berbicara sebagai keilahian, dia adalah Tuhan itu sendiri. Gitu, Bang Ultraman ya. Monggo silakan Ultraman. Iya bang. Berarti pemahaman aku salah dong kalau aku bilang Yesus itu menyembah Allah gitu ya, sesuai dengan dalil Yohanes 4 ayat 22 tadi ya. Ya, pemahamanmu yang salah, bukan firmannya yang salah, bukan dalilnya yang salah. Yang benarnya gimana? Ya tadi yang benarnya sudah dikatakan bahwa dia adalah guru. Mengajarkan kita untuk mengenal Allah yang benar. Enggak, di situ tertulis Yesus mengaku loh dengan mulutnya. Dia mau mengaku. Nah, dia di situ berbicara sebagai seorang guru kepada kami umat manusia. Seorang manusia maksudnya. Iya. Okay. Berarti Yesus seorang manusia menyembah kepada Allah, gitu ya? Waduh, ini udah framingnya teman. Makanya nggak bisa. Coba dong pahami aku lah. Sebagai guru, sebagai manusia, tadi sudah saya sampaikan dia bang. Sebagai guru, sebagai manusia, tadi saya sudah sampaikan semua yang dilakukan Yesus Kristus bukan membuktikan dia menyembah sesuatu yang baru, bukan membuktikan bahwa dia lemah bergantung kepada sesuatu yang baru, tapi dia memberi contoh, memberi teladan. Kamu manusia, nih aku manusia aja doa loh, bukan berarti dalam doa itu membuktikan bahwa aku lemah, butuh bantuan. Doa itu komunikasi, berbincang-bincang, mengutarakan isi hati. Tapi kalian menganggap dia aja berdoa tuh minta tolong. Doa itu tidak selalu minta tolong. Doa itu bisa komunikasi, satu hubungan yang intim. Nah, tapi dia memberi teladan, memberi contoh. Aku yang penguasa aja, aku yang Tuhan aja, sebagai sisi kemanusiaanku, aku kasih contoh kalian ya. Kalian harus ikut teladanku. Berdoa itu kepada siapa? Kepada Allah yang benar. Allah yang benar itu siapa? Nah, itu yang harusnya kamu buat, kamu sorot. Bukan berdoa asal berdoa kepada sembarang Allah, apalagi Allah buatan manusia. Iya, Ma, iya.
Aku cuman bertanya aja. Tapi aku juga cuma menjawab. Iya. Aku bingung loh, jadi gimana ya? Kalau aku mempercayai sesuai dengan perkataan Yesus tersebut, aku salah. Terus kalau aku bilang Yesus sebagai manusia yang menyembah Allah juga salah. Terus kalau aku bilang masa Tuhan menyembah Tuhan juga salah. Yang benar gimana dong, Mak? Bingung. Udah kan mau bilin, minta diruqyah anak ini udah berapa bulan keliling-keliling komang gak beres. Ultraman. Jadi begini Ultraman, yang pertama kamu harus pahami konteks daripada Alkitab dalam penulisan. Di sini kan jelas, kata Yesus, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, yang dimaksud dengan kami ini siapa? Yesus dengan murid-muridnya lah. Nah, selaku kemanusia, Yesus sebagai anak manusia, dia mewakili kemanusiaan. Nah, kamu harus paham juga bagaimana Yesus datang sebagai anak manusia, bahwa Yesus juga itu dalam Matius 8 ayat 17 dalam terjemahan asli, sehingga digenapi ya difirmankan melalui Nabi Yesaya ketika berkata, dia sendiri mengambil alih kelemahan-kelemahan dan menanggung penyakit-penyakit kita. Yesus sendiri mengambil kelemahan, atau di dalam 2 Korintus bagaimana dia juga mengambil kelemahan manusia. Yesus datang sebagai firman yang menjadi manusia. Betul-betul dia menjadi anak manusia. Bagaimana juga dia hidup dengan kemanusiaan. Kemanusiaan Yesus adalah teladan daripada orang-orang Kristen pada hari ini. Bagaimana tubuhnya mengajarkan untuk ketaatan kepada Bapa, bagaimana tubuhnya juga mengajarkan bagaimana ketundukan kepada Tuhan, dan bagaimana tubuhnya juga menjadi teladan untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, ketika semua itu dituliskan dan dilakukan, kalian melihat hanya pandangan ketika firman itu menjadi manusia, ketika tubuh itu melakukan keteladanan. Itu yang dilakukan oleh orang Islam, tidak bisa dipungkiri. Nah, sekarang apa kamu hanya ingin melihat satu sudut pandang tentang Yesus aja, atau kamu akan melihat kedua-duanya sebagai firman yang menjadi manusia? Tinggal kamu yang memilih. Kesana kemari. Karena kenapa? Selama ini kamu sudah ada mental block dalam hati kamu bahwa Islamlah yang benar. Coba kamu belajar. Sabar bro. Loh. Jadi begini. Saat Yesus berkata demikian, itu dia sebagai manusia atau sebagai Allah? Dia datang sefirman itu menjadi manusia. Sebagai kemanusiaannya adalah teladan manusia. Ya sebagai manusia lah Ultraman. Oke, cakep. Itu yang aku mau. Jujur kayak gini kan enak, Bil. Kamu kan datang bulan. Cacat kau nih. Udah. Nyanyi. Ya udah Mak, itu aja sih, Mak. Kalau Oke, thank you ya. God bless you Ultraman. Semoga kau tambah pintar ke depan. Amin. Allahumma amin. Silakan Tina Bolo-Bolo, selamat malam. Sekali dibilang datang bulan ngaku pula dia. Turun sana kau, bising. Bukan, silakan Tina Bolo-Bolo. Bukan kedatangan bintang. Shalom Pak. Iya shalom, silakan Tina Bolo-Bolo. Ada yang mau ditanya? Ada satu pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah boleh nggak kalau misalnya kita berdoa itu dalam posisi kita itu terbaring atau tertidur gitu, bukan tertidur, tapi dalam posisi tidur gitu. Ini beda konteks dengan sedang sakit gitu. Ya paham. Nah teman-teman, ini pertanyaan anak sekolah minggu. Siapa yang mau jawab? Sebenarnya begini. Oke Bang Billy silakan. Oke, jadi begini, banyak pertanyaan bagaimana untuk cara berdoa. Tuhan tidak melihat cara kamu berdoa, yang Tuhan lihat bagaimana ketulusan kamu beribadah dan berdoa dari dalam hati kamu.
Kalau menurut kamu dengan berguling-guling itu adalah keikhlasan dan ketulusan hatimu, lakukanlah kau berguling-guling. Tetapi sebagai bagaimana yang kamu pahami bahwa bertelut dan berdoa itu adalah hal yang paling baik untuk menghadap kepada Tuhan, lakukanlah menurut apa yang menurut kamu itu bagus dan baik dan sopan untuk menghadap kepada Tuhan Yesus Kristus kita. Nah, enggak jadi permasalahan karena yang dilihat hati kamu, bukan kamu mau tunduk, mau sujud, mau berguling-guling. Kalau menurut kamu itu adalah cara penyembahan yang baik, ya silakan. Tetapi jangan kamu mengikuti pola-pola yang sudah ada untuk menjadikan penyembahan kepada berhala-berhala. Demikian, Dek. Gini, jadi ketika Yesus ditanya bagaimana cara berdoa, jadi Tuhan tidak mengajarkan kamu harus berdoa segini, begini, sedikit, enggak. Tetapi Tuhan katakan masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintumu dan berdoalah kepada Bapa di surga, gitu. Artinya bahwa gini, tidak ada membahas tentang bagaimana cara engkau harus berdoa pada Tuhan. Saya juga sering melakukan ketika saya pada Tuhan. Saya juga sering melakukan ketika saya Bapaknya, kapanpun kita boleh. Kita bukan anak hamba atau anak pembantu yang ketika mau datang berbicara kepada tuannya atau kepada rajanya harus menunggu waktu atau menunggu jam diperbolehkan oleh tuannya atau diperbolehkan oleh rajanya baru datang. Kita adalah anak-anak Tuhan yang boleh kapan saja datang kepada Tuhan, kepada Bapaknya untuk memohon. Kayak Tina ya, sesuai Alkitab, kalau mau berdoa, kenapa disuruh masuk ke dalam kamar, tutup pintu, kunci, supaya kamu mau guling-guling, kamu mau baring, itu tidak ada yang tahu, cuman kamu dengan Tuhan. Selama itu memang menunjukkan keikhlasanmu. Hanya saja tetap ada rujukan arahan, apakah itu sopan, apakah itu perlu, apakah itu penting, apakah itu semestinya. Karena apa? Karena menghadap kepala sekolahmu aja kamu sopan, ya, memberi laporan ke gurumu aja kamu sopan, apalagi menghadap kepada Allah yang kudus. Itu pertimbangan saja. Dan yang pasti kita adalah umat yang merdeka, udah dibebaskan dari segala macam bentuk ritual yang tidak penting, tidak berfaedah, tidak berguna. Allah kita adalah Allah yang bisa kita jumpai tanpa dibatasi ruang waktu membuka apa-apa. Itu penting. Prinsip-prinsip dalam yang sesuai Alkitab. Ada lagi enggak? Boleh aku tanya, Mak? Oke, 1 menit. Yang dikatakan tadi Bang Henok itu sangat bagus. Saya tambahin dulu 1 menit untuk yang penjelasan Bang Henok. Oke, yang dijelaskan tadi Bang Henok itu bagus. Jadi masuk ke kamar bukan ke Monas untuk berdoa, itu sangat bagus. Oke, lanjut Bang. Sip, betul Bang. Ya, Berdoa itu sendiri-sendiri, enggak usah keroyokan. iya, Mak. Mbak Tina sudah tahu artinya definisi berdoa itu apa? Sudah tahu belum? Tahu Bang. Iya, artinya apa itu berdoa? Berdoa ya berbicara sama Tuhan, mengucap syukur dan segala hal. Iya, betul sekali, berbicara dengan Tuhan. Jadi Yesus itu sudah meneladankan atau menunjukkan bahwa relasi anak dengan cara berdoa kita itu seperti relasi anak dengan Bapa, seperti Bapa dengan anaknya, seperti itu. Jadi ada hubungan kedekatan. Jadi mau kita sambil mandi, sambil tidur, ya silakan berbicara dengan Tuhan karena Allah itu roh, ada di mana-mana. Itu.
Oke, silakan Tina. Jadi ingat ya, kita tidak dibatasi ruang orang di kamar mandi aja, kamu lagi mandi teringat sesuatu, kamu harus merasa harus itu dibawa dalam doa, langsung saja berdoa. Apa persoalannya? Tuhan melihat hati kok, bukan melihat letak ruang tata waktu. Alah, tidak adalah seperti itu. Silakan, kamu mau tanya apa lagi? Terima kasih buat yang sudah menjawab. Baru boleh satu lagi. Ya, boleh satu lagi. Nah, saya ingin bertanya tentang triple six, angka 666 untuk di akhir zaman gitu. Boleh nggak? Oke. Silakan ya teman-teman kalau ada yang mau menjawab, tapi kalau bagi saya pribadi sebentar. Kalau bagi saya pribadi, saya tidak mau terlalu pusing dengan eskatologi atau tanda-tanda akhir zaman. Bagi saya yang penting satu, saya memiliki jaminan keselamatan sepanjang saya tetap berada dalam koridornya Allah. Jadi akhir zaman tetap akan terjadi, antikristus tetap akan bermunculan, masa-masa sulit akan tetap datang. Itu tidak membuat saya harus terpisah dari jaminan atau kasih Allah sendiri. Namun bagi teman-teman yang menguasai silakan. Boleh saya tambahkan, itu tentang apa, wahyu tentang apa, penyesat gitu. Jadi di situ penekanannya begini, kamu harus mengetahuinya dengan hikmat, karena itu tentang anak manusia. Nah kalau kita mau membahas lebih dalam lagi, itu akan banyak yang tersinggung tentang hal itu. Makanya butuh hikmat yang tinggi untuk mengetahui hal itu gitu. Saya bisa menjelaskan sebenarnya apa itu maksud dari angka 666 itu gitu. Ya, tetapi ini room yang umum gitu kan. Nanti akan banyak yang tersinggung masalah hal itu gitu. Jadi mungkin itu di skip aja dulu gitu. Kalau mau tahu lebih jelas boleh DM secara pribadi saya Bang Billy gitu, boleh gitu. Oke, Tina ya, itu clear ya. Bagus Bang Henok. Jangan Bang Henok. Jangan Bang Henok, 5 menit Bang Henok bicara, runtuh nanti kita di sini Bang Henok. Jangan dulu Bang Henok. Makanya tadi saya bilang itu sebenarnya kalau kita memang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita cukup mengerti apa yang menjadi panggilan tugas kita. Kenapa? Karena masa sulit akan tetap terjadi, antikristus tetap akan muncul, nabi palsu tetap akan berseliweran, kitab-kitab Injil-Injil palsu tetap akan datang sesuai apa yang semua tertulis. Nah, ketika situ sudah tiba, kita sudah mempersiapkan diri. Itu yang jauh lebih penting daripada kita menambah kekhawatiran tentang hal-hal yang di luar dari segala sesuatu yang memang sudah ditetapkan. Untuk apa kita hasta usia kok? Dan kekhawatiran itu hanya menghilangkan damai sejahtera hari ini. Silakan Tina, masih ada lagi enggak? Oke, begini Tina. Jadi ada di dalam kekristenan itu ada amanat agung, kabarkan Injil ke seluruh dunia. Dahulu Tina, ketika orang mengatakan kabarkan ke seluruh dunia, ya waktu saya masih SMA saya berpikir, waduh gimana ini kabarkan Injil ke seluruh dunia, bagaimana caranya? Yang pertama saya harus jadi kaya dulu dong Tuhan. Begitu kan pikir saya, biar saya urus visa ke sana kemari, nggak mungkin lah aku bilang. Nah, bagaimana Yesus mau datang kalau perintah tersebut untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia itu belum terlaksana? Dari dunia ini, di bumi ini belum semua tentang Yesus Kristus itu disampaikan, belum tersebarkan. Makanya Yesus belum datang. Tetapi sekarang setelah zaman seperti begini, pengabaran Injil cukup di rumah, bisa sampai ke seluruh lapisan masyarakat, bahkan ke seluruh penjuru bumi. Itu menandakan bahwa Yesus tidak lama akan datang lagi, karena sudah hampir tergenapi nubuatannya ini. Makanya bersedialah hati dan diri Anda untuk hidup lebih baik dan hidup kudus. Karena kenapa? Pintu pengasihan untuk pertobatan itu ada 2. Ketika Yesus datang, sudah tidak ada kesempatan lagi. Yang kedua, ketika kita mati, sudah tidak ada pintu pertobatan dan tidak ada lagi doa-doa untuk menyelamatkan orang yang telah mati.
Demikian, persiapkanlah hidupmu untuk menerima Yesus, hidup lebih baik dan hidup lebih kudus. Karena kenapa? Hanya Alkitab satu-satunya firman yang mempunyai bukti fakta sejarah, bukan seperti kitab yang tanpa unhistory, yang tidak mempunyai fakta sejarah. Haleluya, amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Ayo dong Talita, jangan berkutat dengan hal-hal yang ada Alkitab catat. Jangan terlalu memikirkan perkara yang tinggi, jauh melampaui. Perkara-perkara yang dekat kita, yang di depan mata, itu saja perkara-perkara yang harus kita nikmati, kita ibadahi setiap hari. Ada lagi nggak Tina? Sudah cukup, Kak. Thank you loh Tina. Bertumbuhlah di dalam iman, kasih dan pengharapanmu terhadap Tuhan Yesus Kristus ya. Bertumbuh. Ya, amin. Makasih ya, Kak. Shalom. Amin, sama-sama. Shalom. Tuhan berkati Tina. Kita coba naikin si Garlih nih ya. Ini setali 3 uang. Tadi ada Jonathan mau menyampaikan sesuatu tapi tidak sabar, akhirnya dia pergi. Selamat malam Garlih. Mana dia Garlihnya? Sudah saya terima kok, nggak naik. Ini kerasan satu keras, ada yang mau disampaikan kah? Ada sih sebenarnya. Shalom. Shalom, shalom. Iya, ya selamat malam, Mak. Ya, selamat malam juga buat semuanya. Ini saya jadi takut apa Tuhan Yesus datang kedua kali nih, jadi lagi senang ini, Mak, senang baca Alkitab, cuman banyak yang nggak ngerti. Sok. Iya, itu apa namanya, di Matius 6 ayat 33 itu ya, tentang apa, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Yang saya bingung begini, Mak, apa kerajaan Allah dan kebenarannya sama yang saya tertarik apa ditambahkannya apa itu, Mak, maksudnya saya nggak ngerti itu, Mak. Tolong dijelasin namanya. Apakah yang dimaksud dengan kerajaan Allah dan apakah nanti yang akan ditambahkan? Silakan, siapa yang mau jelaskan? Gini, di Alkitab itu ada namanya kerajaan surga, ada juga kerajaan Allah. Ini harus kita pahami gitu, ya. Apa itu kerajaan surga? Kerajaan surga itu adalah artinya penguasa dari Tuhan itu sendiri, Yesus Kristus. Terus apalagi itu yang kerajaan Allah? Nah, itu saya lupa ayatnya tadi dulu. Di situ dikatakan gini, ketika Yesus mengusir roh-roh jahat yang ada di yang merasuki manusia. Nah, setelah roh-roh jahat itu meninggalkan tubuh orang itu, maka akan datang kerajaan Allah. Artinya apa? Bahwa ketika kita menerima Yesus, ya, ketika Yesus naik ke surga, dia mengatakan begini, bahwa aku akan minta kepada Bapa untuk memberi pertolongan kepadamu, ya. Jadi ketika hati kami itu diisi dengan Roh Kudus, itu adalah tempat kerajaan Allah. Makanya ketika manusia dibaptis dan menerima Tuhan Yesus, maka roh itu turun ke dalam atas dia, Roh Kudus itu turun bertata di dalam hati kita. Nah, itulah disebut kerajaan Allah. Makanya hati tubuh kita ini adalah bait Allah atau bait Tuhan Allah itu sendiri, sehingga di dalam hati kita itu nanti akan timbul buah-buah roh, pekerjaan-pekerjaan buah-buah roh yang tidak terikat lagi oleh daging. Itu yang dikatakan kerajaan Allah gitu. Makanya cari dahulu kerajaan Allah, artinya kamu harus hati kamu bersih sehingga Roh Kudus, kamu harus menerima Tuhan Yesus dulu dan biarkan Roh Kudus itu masuk ke dalam hatimu,
dan segala sesuatu akan ditambahkan, apa yang kau inginkan akan ditambahkan. Begitu Bang. Oke. Akan ditambahkan. Oke. Makanya baca ayat terusnya. Oleh karena itu, janganlah khawatir akan hari esok, sebab hari esok akan mengkhawatirkan urusannya sendiri. Dalam suatu hari cukuplah keburukannya. Baca ayat sebelum, bagus dia baca ayat sebelumnya dan sesudahnya biar mengerti apa yang ditambahkan. Ya, itu tentang hal kekhawatiran itu Bang Billy. Ya, hal kekhawatiran. Iya. Jadi ceritanya di situ, maksudnya jangan kita khawatir kalau kita mencari Tuhan dulu dalam rohnya dan kebenarannya. Maka bagian kita, tugas kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sudah seperti yang dibilang Bang Henok tadi, dalam roh dan kebenarannya, Roh Kudus dan firman-Nya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi setelah bagian kita mencari itu, maka otomatis Tuhan akan mengerjakan bagiannya, menambahkan itu apa yang dikhawatirkan oleh manusia itu tadi, yang mau dimakan, minum, yang mau dipakai itu. Jadi dahulukan Tuhan dulu. Begitu ya. Silakan Degarli. Itu sangat menjawab. Baca ayat 31. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 3 hal itu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa? Jadi nggak usah apa yang akan ditambahkan, yaitu yang dipertanyakan oleh yang dipertanyakan tadi. Itulah soal makan, minum, pakaian. Itu yang nanti Tuhan yang kasih. Iya, makanya Tuhan yang ketika kasih Tuhan kita, don't worry. Betul Bang. Ya, jadi kekhawatiran manusia saat ini adalah tentang apa? Tentang makanan, ya. Jadi kekhawatiran manusia itu ada banyak tentang makanan dan apa yang dia pakai. Makanya ketika kamu sudah ada Roh Kudus di dalam hatimu, Tuhan tidak akan membiarkan kamu kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan kamu menjadi seorang minta-minta di jalan, gitu. Tuhan akan mencukupkan apa yang kamu inginkan. Makanya itu Tuhan mengatakan hal itu, supaya cari dahulu kerajaan Allah, maka semua yang kamu khawatirkan itu akan ditambahkan buat kamu. Gitu Bang. Ya dah, oke Mak, makasih banyak Mak, semua Bang Billy semuanya ya, makasih banyak, saya udah ngerti sih, paham. Baru ya memang kalau nggak nanya nggak paham saya ini. Iya, sama-sama Bang. Thank you Garli, God bless you. Ya, makasih Mak. Shalom. Ya turunnya gimana? Silakan si Flamingo. Selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Flamingo. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan atau mau dibagikan? Ya, mungkin ingin lebih bertanya sih. Tanya sih. Kamu tadi udah ke gereja? Belum. Kenapa kamu nggak ke gereja? Belum niat aja. Kenapa belum niat? Ya, kan segala ibadah itu harus diiringi dengan niat dulu terlebih dahulu. Oh ya? Berarti kamu menganggap Tuhan butuh kamu, bukan kamu yang butuh Tuhan gitu? Bukan. Enggak lah. Yang perlu yang langsung aja ke pertanyaannya ya. Oke lah, silahkanlah. Nah ini
Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus? Itu di Yohanes pasal 1 ayat 1. Terus di ayat 14-nya firman itu telah diam. Diam di antara dan dia di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, jadi penuh kasih karunia dan kebenaran gitu. Jadi seakan-akan di ayat tersebut ini menjadikan ayat ini sebagai referensi bahwa Yesus ini adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Makanya sulit untuk diterima dengan akal sehat. Kenapa sulit? Kenapa sulit diterima? Ya, itu menjadikan sebagai referensi bahwa Yesus ini adalah 100% manusia, 100% Tuhan, betul, dan 100% manusia. Iya betul. Lalu kenapa sulit diterima? Jikalau itu pekerjaan Allah, bukankah Allah Maha Kuasa? Bukankah Allah Maha Hadir? Kenapa jadi sulit? Nah begini, coba kita misalkan dari. Saya tanya kamu, jawab dulu. Saya tanya kamu, kenapa menjadi sulit? Loh. Saya tanya kamu, kenapa menjadi sulit itu diterima? Ya, maksudnya bukankah Allah? Kalau memang dia Tuhan, kamu kenapa double ngomongnya bolak-balik? Maksudnya begini, kalau memang dia Tuhan, kalau memang Tuhan, kenapa? Kalau memang dia Tuhan, kalau memang dia Allah, kalau memang dia begini, kalau memang dia begitu, kenapa begini, kenapa begitu? Itu artinya Allah versi kamu adalah Allah buatan manusia, bukan Allah yang maha kuasa, bukan Allah yang berotoritas, bukan Allah yang mampu menaklukkan segala sesuatu yang sudah diciptakannya. Ya, itu sederhana sekali. Kenapa menjadi sulit? Jika engkau mau dengan lidahmu mengakui Tuhan itu adalah berkuasa, Allah itu sanggup begini begitu, lalu kenapa menjadi sulit? Kenapa menjadi sulit? Saya justru heran kenapa menjadi sulit terima. Katanya Allah, katanya maha kuasa, katanya bisa melakukan apapun. Lalu kenapa jadi sulit kita terima kalau itu memang perkara Allah, perbuatan Allah, karya Allah, inisiatif Allah, kreasi Allah? Coba jujur, kenapa sulit? Artinya kita sendiri yang menolak kealahan itu, bukan? Kita mau Allah itu sesuai dengan konsep pikiran kita. Kita mau Allah itu sesuai dengan akal pikiran kita. Kita mau Allah sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau begitu, kamu berarti sudah menciptakan, membentuk Allahmu sendiri, versimu sendiri. Sehingga ketika ada Allah yang sesungguhnya, yang di luar dari ekspektasimu itu, yang di luar dari akalmu, kamu akan menjadi sulit. Itu yang terjadi. Domingo ini Muslim atau Kristen? Islam, dia Islam. Gak apa-apa, kita sengaja. Ya kita tanya ini, Bang, di Yesaya 29 itu menerangkan tentang bangsa yang buta. Nah, bangsa yang buta ini itu tentang nabi palsu itu di situ bahwa hikmat orang-orang dari bangsa yang buta ini sudah diambil sehingga mereka tidak akan memahami tentang firman Tuhan. Makanya di situ dijelaskan bahwa ada pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang dari bangsa yang buta ini. Pertanyaan dari bangsa yang buta ini karena mereka mengandalkan hikmat dari mereka sendiri. Jika kalau kamu berada di dalam Tuhan Yesus, kamu akan diberi hikmat dari Tuhan sendiri untuk memahami firman-Nya itu sendiri. Tapi kamu di luar, berarti kamu berada di dalam bangsa yang buta itu. Sehingga bangsa yang buta itu selalu bertanya, apakah di situ di ayat yang keberapa? Nah, di situ dikatakan begini. Ada mereka bertanya begini, apakah tukang periuk apakah periuk tanah bisa sama dengan si pembuat tukang periuk?
Nah itu pertanyaan yang itu pertanyaan sama seperti Anda menanyakan apakah Tuhan itu manusia itu bisa sama dengan penciptanya gitu. Nah itu pertanyaan itu sudah ada di Yesaya 29 itu gitu. Artinya kalian itu tidak tahu apa-apa karena hikmatnya sudah diambil daripada kalian. Makanya supaya kamu mau tahu hikmat itu kembali kepadamu, maka kenalilah Yesus Kristus dan kamu minta kepada Yesus Kristus supaya hikmatmu kembali, maka kamu akan mengerti akan maksud dan tujuan firman Tuhan itu sendiri. Gitu Bang. Tapi begini, Pak Herak, saya tambahkan. Coba kita buka lagi. Saya tambahkan. Siap. Jadi begini, kehilangan kitab tentang Taurat, Saburan, Injil menjelaskan bahwa memang Muslim tidak akan paham siapa Yesus. Sedangkan dengan Nabi pun mereka tidak paham apa guna untuk apa dihadirkan seorang Nabi. Yang mereka pikir hanya apa? Nabi mengajarkan tentang tauhid, tidak lebih. Setiap bangsa diutus kepada bangsanya dengan ajarannya yang tentunya pada masa itu tidak lebih. Mereka nggak tahu apa yang dimaksudkan, apa yang dituliskan oleh para nabi, dan apa maksud daripada tujuan Allah untuk menggunakan orang-orang sebagai penyambung lidah dan sebagai orang para penglihat. Mereka nggak paham sama sekali di mana nabi ini menceritakan tentang Allah dan bagaimana Allah akan memberi penolong kepada manusia dari apa yang telah terjadi di Taman Eden atas perbuatan manusia yang jatuh di dalam dosa. Allah sangat sempurna. Allah menciptakan manusia dengan hidup yang kekal, bukan dalam kutukan. Kematian adalah kutukan. Berbeda dengan ajaran yang lain, di mana manusia itu diciptakan dalam kutukan. Allah menciptakan kutukan itu sendiri. Tetapi dikutukan di dalam Alkitab itu karena perbuatan manusia, free will yang membuat manusia harus hidup dalam kutukan. Artinya harus mati dari kehidupan yang kekal. Kitab lain nggak menceritakan hal itu. Dan disinilah Allah berbicara kepada nabi-nabi bagaimana dia akan menjadi apa? Menjadi sang Mesias tersebut. Mereka tidak paham arti Mesias dan untuk apa Mesias dan tujuannya untuk Mesias itu apa. Mereka nggak paham. Ya mereka hanya memahami, hanya mencopot-copot cerita seakan-akan yang tidak berarti. Karena kebudayaan bangsa Israel dengan pemahaman budaya bangsa Israel itu mereka juga tidak paham. Contoh janji Allah kepada manusia melalui Nabi Zakaria. Dia jelaskan dalam Zakaria 12 ayat 10. Lalu ke atas keluarga Daud dan ke atas penduduk Yerusalem aku akan mencurahkan roh anugerah permohonan dan mereka akan memandang kepadaku. Setelah mereka tikam, mereka akan meratap atasnya seperti ratapan atas anak tunggal dan aku akan merasa pahit karenanya seperti merasa pahit karena anak sulung. Yesus lahir di yang bernama Maryam. Nah sekarang kalau kita tanya apa arti daripada nama Maryam, nggak tahu mereka. Kenapa Allah harus memilih nama Maryam? Harus tahu lagi apa arti dari Maria, daripada arti Maryam. Maryam itulah arti daripada kepahitan dari bangsa Israel yang membutuhkan sang penolong atau sang Mesias tersebut. Jadi mereka tidak paham Mesias itu untuk apa tujuannya. Coba ditanya apa arti Al-Masih. Al-Masih yang mereka pahami tidak lebih daripada sang pengusap. Bahkan gelar Al-Masih itu diberikan kepada sesuatu yang sangat menjijikan, yaitu Dajjal. Ini harus dipahami. Nah sekarang jika kalian hanya berkata beriman tapi tidak membaca tentang kitab Taurat, kitab Mazmur dan kitab Injil, kalian nggak akan paham sampai kapanpun. Mulailah membaca kitab Taurat, Sabur atau Mazmur dan kitab Injil yang benar supaya kalian tahu bahwa kitab itulah yang berbicarakan bagaimana Allah akan menjadi penebus dan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Biar kalian tidak bertanya-tanya siapakah Yesus. Amin. Ya, boleh aku mohon izin tambahkan. Iya, siapa? Bang Dolfa ya? Bangnya Bang. Halo? Iya, tadi kan ditanya pada mulanya adalah firman kan.
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu sudah jelas dalam kitab Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti di situ ada Allah ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti ada Allah, ada roh Allah, ya kan? Lalu kemudian ayat selanjutnya ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berarti ada Allah, ada roh Allah, ada firman Allah, ya kan? Cuma pada saat penciptaan itu, roh Allah itu, firman Allah itu belum ada wujudnya, belum kelihatan wujudnya. Ternyata pada saat di perjanjian baru, ternyata firman Allah itu wujudnya berwujud manusia. Makanya Yesus disebut firman Allah yang hidup. Jadi dia itu perwujudan dari pikiran Allah, kehendak Allah, perkataan Allah. Karena firman itu kan adalah petunjuk atau wahyu. Tuhan mewahyukan diri melalui firman-Nya ya, lewat Yesus itu. Tuhan menyatakan betul. Gini, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa di kitab Kejadian 1 pasal ayat 1, pasal ayat 1 yang bunyinya itu kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus di ayat 26-nya berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, melata yang merayap di bumi. Itu di Kejadian 1 ayat 26. Maksudnya begini, dari bunyi ayat Kejadian 1 ayat 26 ini ada maksudnya ada kata baiklah kita menjadikan manusia, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Yang dimaksud dengan kata kita, dalam tanda kutip kata kita, menurut penafsiran umat Kristiani, saya juga belajar ini, itu adalah bentuk tata Trinitas yang tersembunyi sebelum Yesus datang ke dunia di kitab Perjanjian Baru. Jadi kata kita ini itu mengundang makna Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus, atau dengan istilah yang dikenal Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa itu kan maksudnya begini, Bapa itu sama dengan Tuhan. Tuhan itu sama dengan, itu oknum pertama, Tuhan itu sama dengan Allah. Di oknum keduanya Firman itu sama dengan Yesus, dan Yesus sama dengan Allah. Oknum ketiganya Roh Kudus itu berarti Tuhan juga. Begitu. Maksudnya awal. Jadi ketiganya itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu hakikat. Satu hakikat itu sudah pasti setara ya. Tetapi jadi itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan mutlak ya. Cuma dia bisa dibedakan. Firman Allah, firman dan rohnya itu bisa dibedakan. Karena Allah tanpa firman, Allah itu tidak punya kuasa. Karena kuasa penciptaan Allah ada dalam firman-Nya. Kalau Allah tanpa roh, Allah itu mati. Tidak ada bedanya dengan patung batu kayu. Iya, padahal Allah itu pada mulanya adalah firman. Maksudnya selaras dengan Kejadian 1 ayat 1 yang berbunyi pada mulanya Allah. Dengan demikian kan menurut firman itu adalah Allah. Yang dimaksud dengan kata firman adalah Yesus itu sendiri. Sementara firman itu adalah Allah. Kalau jadi gini. Sebut Allah. Jadi firman Allah itu adalah. Jadi maksudmu apa? Jadi maksudmu mau mengatakan apa? Jadi maksudmu mau mengatakan apa? Karena di dalam kekristenan Allah itu Esa. Esa itu bukan tentang satu atau berapa. Esa itu tentang kebagaimanaan, ya. Jadi jangan paksakan konsep atau cara berpikir kalian bahwa Esa itu adalah artinya satu atau jumlah atau berapa. Esa itu adalah tentang kebagaimanaan atau kebersamaan atau kesatuan. Dari Yohanes 1 ayat 1 yang berbunyi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ada Allah, yaitu Yesus yang mulanya bersama-sama dengan Allah adalah Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia.
Kan memang Lalu, sulit sekali bisa diterima dengan Ya, penafsiran terus ayat. apa masalahnya? Iya, Terus apa enggak, masalahnya maksudnya dari tuh- firman itu? Gini, teman-teman Maksudnya nggak usah ribut ya. sesuatu yang Kalau tidak ribut, rasional saya turunkan. dipaksakan menjadi rasional begitu. Sesuatu yang tidak rasional dipaksakan menjadi rasional. Yang nggak rasional bagaimana maksudnya? Diam. Nggak, kamu saya turunkan kalau ribut di bawah. Saya nggak suka Maksudnya cara begini. bicara yang ribut. Bukan begitu. Kan saya tidak ribut, Mbak. Maksudnya Iya, tidak ribut. makanya Saya tidak ribut. makanya dengar saya bicara. Saya tidak usah, kamu nggak usah ulang-ulang pertanyaanmu di sini. Nggak ada orang goblok yang harus diulang-ulang. Kami semua menangkap apa yang kamu maksud. Yang menjadi goblok adalah ketika kamu sudah punya jawaban sendiri untuk pertanyaanmu sehingga kamu tidak bisa terima jawaban orang lain.